Mari kita memasuki pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai mewaspadai parasit-parasit rohani. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau yang telah memimpin kehidupan kami mulai dari pagi sampai malam hari ini. Engkau juga yang telah mengizinkan kami untuk bersama-sama mengadakan persekutuan doa. Dan sekarang kami akan membahas sebagian firman Tuhan. Persiapkanlah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar pada malam hari ini dapat kami mengerti. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, supaya Engkau berkata-kata kepada kami melaluinya, dan kami bisa menerima perkataan-Mu itu dan menyimpannya di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini, sesuai dengan tema yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan membahas mengenai parasit-parasit rohani, atau judul lengkapnya adalah mewaspadai parasit-parasit rohani. Sebelum kita masuk ke dalam membahas mengenai parasit-parasit rohani, kita perlu memahami, kita perlu mengerti sedikit lebih dahulu mengenai parasit. Saudara-saudara, parasit dapat ditemukan di dalam alam. Ketika kita berbicara mengenai parasit, maka kita bisa menemukan di dalam alam ini terdapat yang disebut dengan parasit. Salah satu contoh parasit itu adalah benalu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, salah satu contoh parasit itu adalah benalu. Dan contoh parasit yang lain itu adalah kutu, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kita bisa menemukan dua contoh parasit ini di dalam kehidupan kita, di alam ini. Ya, apalagi para petani sudah tidak asing lagi dengan benalu, saudara-saudara. Dan mungkin kita yang bukan petani sudah tidak asing lagi dengan kutu. Saudara-saudara, benalu dan kutu adalah dua contoh parasit. Walaupun keduanya berbeda, tapi keduanya dikategorikan sebagai parasit. Ya, kalau kita melihat gambar, saudara-saudara, gambar yang pertama ini adalah gambar benalu. Benalu itu adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan, ya. Tumbuhan yang menempel pada tumbuhan. Jadi benalu ini adalah parasit jenis tumbuhan. Dan gambar yang kedua ini adalah kutu, saudara-saudara. Kutu adalah parasit jenis hewan. Jadi parasit itu ada yang tumbuhan dan juga ada yang hewan. Kalau benalu itu parasit yang jenis tumbuhan. Sedangkan parasit yang jenis hewan itu contohnya adalah kutu. Saudara-saudara, kutu itu menempel, ya. Kutu itu menempel pada hewan misalnya. Bahkan ada juga yang menempel pada manusia. Jadi sekali lagi, kita bisa menemukan contoh-contoh parasit di dalam alam ini, ya, yang tidak jauh dari kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, cara kerja parasit adalah menghisap makanan dari induknya. Ini adalah ciri khas dari parasit. Inilah yang menggambarkan sebuah parasit. Parasit bekerja dengan menghisap makanan dari induknya. Maka seperti yang tadi saya katakan, benalu itu menempel pada tumbuhan. Jadi benalu itu adalah tumbuhan yang menempel pada tumbuhan. Untuk apa dia menempel pada tumbuhan itu? Untuk menghisap makanan dari induknya. Untuk menghisap makanan dari induknya. Dia sendiri adalah tumbuhan, tapi dia tidak berakar di tanah. Dia berakar di pohon. Lalu pohon itu berakar di tanah. Pohon itu menghisap makanannya dari tanah, lalu benalu itu menghisap makanannya dari pohon. Demikian juga dengan kutu, saudara-saudara ya. Kutu itu juga menempel pada hewan, lalu dia menghisap darah dari hewan itu. Kutu itu makan dengan menghisap darah dari hewan itu. Maka seiring dengan makanan yang dihisap oleh induknya, maka seiring itu jugalah pertumbuhan dari parasit itu. Saudara-saudara, benalu itu bisa bertumbuh besar, demikian juga dengan kutu. Kutu itu juga bisa bertumbuh besar. Walaupun dia tidak mencari makan sendiri, dia menghisap makanan dari induknya. Ya, dalam bahasa Latin, dalam bahasa Yunani, saudara dikasihi oleh Tuhan, parasit itu artinya seseorang yang makan di meja orang lain, ya. Seseorang yang makan di meja orang lain. Ini adalah definisi literal atau harafiah dari parasit. Jadi parasit itu sebenarnya diambil dari bahasa Yunani yang artinya seseorang yang makan di meja orang lain. Ya, jadi ada orang yang mengambil makanannya bukan dari mejanya. Ya, dia makan di atas atau dia makan di meja orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan
parasit. Ya, sekali lagi saya ulangi. Jadi parasit ini diambil dari bahasa Yunani. Istilah parasit ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu seseorang yang makan di meja orang lain. Dia makan di meja orang lain. Dia tidak memiliki meja yang ada makanannya, tapi dia mendapat makanannya dari meja orang lain yang ada makanannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain di dalam alam, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, kita berbicara mengenai parasit rohani. Jadi saudara-saudara, parasit juga terdapat dalam kerohanian. Ya, kita bukan berbicara mengenai parasit alamiah. Yang kita bicarakan pada malam hari ini adalah parasit kerohanian atau spiritual parasite. Jadi kalau di alam ada parasit yang menghisap, saudara-saudara, demikian juga di dalam kerohanian kita ada parasit. Ya, saudara-saudara, tentu saja parasit kerohanian berbeda dengan parasit alamiah. Tapi saudara-saudara, cara kerjanya sama, yaitu menghisap. Kalau parasit alam menghisap tumbuhan yang menjadi induk atau inangnya, demikian juga dengan parasit kerohanian, saudara-saudara. Ya, parasit kerohanian. Nah, karena itulah kita perlu waspada dengan parasit kerohanian, saudara-saudara. Mengapa? Seorang Kristen harus waspada dengan parasit kerohanian. Harus waspada dengan parasit-parasit rohani. Karena setiap orang Kristen adalah ranting anggur yang tinggal pada pokok anggur. Ini adalah gambaran dalam Yohanes 15 ayat 4. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus menggambarkan hubungan saudara dan saya dengan dia itu sebagai pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah gambaran union with Christ. Ya, para teolog menyebut gambaran ini sebagai union with Christ. Dan union with Christ inilah yang memungkinkan orang Kristen untuk bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara, mengapa kita perlu mengenali parasit rohani dan kita perlu waspada dengan parasit rohani? Karena saudara dan saya adalah pokok anggur. Karena saudara dan saya adalah ranting anggur yang melekat pada pokok anggur. Karena saudara dan saya digambarkan sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan hubungan ini yang disebut sebagai union with Christ memungkinkan saudara dan saya untuk bertumbuh dan berbuah. Setiap orang Kristen harus bertumbuh dan berbuah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap pohon, memang tidak semua pohon bisa berbuah, tapi saudara-saudara, pohon-pohon yang bisa berbuah diharapkan untuk berbuah. Ketika seorang menanam pohon yang bisa berbuah, maka dia mengharapkan suatu hari pohon itu berbuah. Memang pada waktu ditanam pohon itu tidak berbuah. Tapi di dalam pikiran yang menanam ada harapan untuk menikmati buahnya. Jadi pohon itu ditanam, pohon itu disiram, pohon itu dirawat supaya pohon itu bertumbuh. Dan tidak hanya bertumbuh saudara-saudara, tujuan akhirnya nanti adalah berbuah. Demikianlah saudara dan saya sebagai orang percaya. Saudara dan saya sebagai orang percaya diharapkan dan dituntut untuk menghasilkan buah. Oleh sebab itu kita harus bertumbuh. Saudara dan saya harus bertumbuh sebagai ranting anggur. Lalu saudara dan saya harus berbuah. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang digambarkan oleh Petrus. Nanti kita lihat di dalam surat Petrus, saudara-saudara, tapi kita lanjutkan sedikit pembahasan dari Yohanes 15 ini. Di dalam Kristus, setiap orang Kristen sudah mendapatkan segala yang diperlukannya untuk bertumbuh dan berbuah. Itulah arti dari union with Christ, saudara-saudara. Union with Christ berarti saudara dan saya sudah mendapatkan segala yang saudara dan saya perlukan untuk berbuah. Maka orang Kristen tidak punya pilihan tidak berbuah. Tidak punya pilihan tidak berbuah. Karena saudara dan saya sudah melekat pada Kristus. Pokok anggur yang benar itu. Pokok anggur yang sehat itu. Saudara dan saya melekat pada pokok anggur yang sehat. Maka saudara dan saya harus bertumbuh. Karena semua makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani saudara sudah ada. Maka saudara dan saya harus berbuah. Saya ulangi sekali lagi. Union with Christ berarti saudara dan saya sudah mendapatkan segala yang saudara dan saya butuhkan untuk bertumbuh dan berbuah. Maka tidak ada pilihan untuk tidak berbuah. Nah saudara-saudara, di dalam
1 Petrus 2 ayat 2, ya, 1 Petrus 2 ayat 2, metafora yang digunakan bukan pokok anggur, saudara-saudara. Metafora yang digunakan itu bukan ranting anggur dengan pokok anggurnya, tapi bayi. Jika saudara membaca 1 Petrus 2 ayat 2, saya akan membacakannya. Saudara-saudara, saya akan membacakan ayat ini, mari kita memperhatikannya bersama-sama dari Alkitab kita masing-masing. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Nah, saudara-saudara perhatikan kata bayi di situ. Orang Kristen digambarkan seperti bayi. Bahkan di sini dikatakan bayi yang baru lahir. Istilah ini sebenarnya diturunkan dari pasal 1, saudara-saudara. Atau istilah ini menegaskan apa yang dikatakan Petrus pada bagian sebelumnya. Yaitu pasal 1 ayat 23. Sebelum Petrus menyebut saudara dan saya sebagai bayi yang baru lahir, di dalam pasal 1 ayat 23, dia mengatakan, kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 22, Petrus menggunakan istilah dilahirkan. Menggambarkan orang Kristen itu dilahirkan dari benih yang tidak fana. Bukan dari benih yang fana. Lalu dia tegaskan lagi di pasal 2 ayat 2 yang tadi kita bacakan, kita ini seperti bayi yang baru lahir, a newborn baby. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Kristen kalau di dalam Yohanes itu digambarkan seperti ranting anggur, dan di dalam 1 Petrus 2 digambarkan seperti bayi yang baru lahir. Itulah sebabnya kita mengenal istilah bayi rohani, spiritual baby, saudara-saudara. Bayi rohani. Setiap orang yang hidup pasti dilahirkan. Dan setiap orang yang dilahirkan pasti bayi. Saudara-saudara, kita dilahirkan menjadi bayi. Dari bayi kemudian kita bertumbuh dewasa. Saudara-saudara, setiap orang tua pasti mengharapkan bayi yang dilahirkan itu bertumbuh dewasa. Setiap petani pasti mengharapkan pohon yang ditanamnya itu berbuah. Nah, ini yang kita sebut sebagai pertumbuhan. Ini yang kita sebut sebagai pertumbuhan, saudara-saudara. Nah, mengapa kita perlu berbicara mengenai parasit-parasit rohani? Karena parasit rohani adalah pengganggu dalam pertumbuhan rohani. Mengapa malam hari ini kita perlu berbicara mengenai mewaspadai parasit-parasit rohani? Karena saudara dan saya harus bertumbuh dan berbuah. Kita ini adalah ranting anggur dan kita ini adalah bayi rohani yang baru lahir. Seorang petani mengharapkan yang ditanamnya itu bertumbuh dan berbuah. Orang tua mengharapkan bayi yang dilahirkan itu bertumbuh menjadi dewasa. Dan karena kita harus bertumbuh dan berbuah, maka kita harus mewaspadai parasit. Harus mewaspadai parasit-parasit rohani yang mengganggu pertumbuhan rohani kita. Saudara-saudara, saya mencoba untuk menggambarkan mengenai pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu bisa diibaratkan ya, atau kita gambarkan seperti pertumbuhan jasmani, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, setiap manusia itu mengalami pertumbuhan jasmani. Ya, kita bicara mengenai pertumbuhan fisiknya saja dulu lah, ya kan? Dari seorang bayi menjadi anak remaja. Ini adalah gambaran pertumbuhan jasmani yang paling sederhana, saudara-saudara. Dari bayi yang merangkak menjadi anak remaja yang sudah bisa berdiri sendiri dan berjalan. Tidak ada orang yang begitu dilahirkan sudah bisa berdiri sendiri lalu berjalan. Tidak ada anak bayi yang sudah bisa berdiri lalu berjalan. Dari seorang anak bayi itu berdiri dari seorang anak bayi itu menjadi berdiri, dia membutuhkan proses yang disebut dengan pertumbuhan. Saudara-saudara, pertumbuhan kita itu dimungkinkan karena adanya union with Christ. Ya. Jadi apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bisa digambarkan seperti yang saudara lihat di gambar ini, ya. Jadi apa yang saya sudah jelaskan bisa kita gambarkan seperti berikut ya saudara-saudara. Saudara-saudara kita ini seperti bayi yang bertumbuh menjadi remaja. Ya, getting stronger, getting bigger, saudara-saudara. Nah, kenapa kita bisa bertumbuh? Karena kita memiliki union with Christ. Bukan karena kita bertumbuh maka kita union with Christ, bukan. Tapi karena kita sudah union with Christ, maka kita bertumbuh. Maka saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan kita pun digambarkan menjadi serupa dengan Kristus, bukan?
Ya, karena kita sudah memiliki union with Christ, karena kita mengalami union with Christ, maka kita bisa bertumbuh. Dan pertumbuhan kita pun digambarkan menuju keserupaan dengan Kristus. Ini adalah gambaran pertumbuhan Kristen, saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi dengan saudara dan saya. Hari lepas hari sampai kita mati. Hari lepas hari sampai kita mati. Ya tentu saja gambaran pertumbuhan jasmani tidak bisa 100% diaplikasikan pada gambaran pertumbuhan rohani. Ya, saya ulangi sekali lagi, tidak semua gambaran pertumbuhan jasmani itu bisa diaplikasikan dalam pertumbuhan rohani. Kenapa saudara-saudara? Ya, pertumbuhan rohani itu lebih kompleks daripada pertumbuhan jasmani. Maka kita tidak bisa gambarkan seperti ini, saudara-saudara ya. Atau kita buat menjadi sebuah stages, ya. Kita bikin menjadi tahap-tahapan. Tapi saudara-saudara, secara sederhana kita bisa mengatakannya seperti ini. Dari kita lahir sampai kita dewasa, kita bertumbuh. Ya, demikian juga dengan kerohanian kita. Kita mengalami pertumbuhan. Karena saudara dan saya sudah berada di dalam Kristus. Namun saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan rohani kita itu bisa mengalami gangguan karena ada parasit rohani. Ya. Pertumbuhan rohani kita itu bisa mengalami gangguan karena ada parasit rohani. Ya, parasit rohani itu sesuatu yang kita tidak sadar ataupun mungkin kita sadar menempel di dalam diri kita. Menempel dalam diri kita yang menyebabkan kita tidak bisa bertumbuh. Yang menyebabkan pertumbuhan kita itu terhambat. Ya, menyebabkan pertumbuhan kita itu terhambat. Itu sebabnya saudara-saudara banyak orang Kristen sudah lama Kristen tapi pertumbuhannya lambat. Ya, atau bahkan tidak mengalami pertumbuhan. Kenapa? Karena ada parasit. Ada parasit rohani ya, yang menghambat pertumbuhannya. Malam hari ini saya mengajak saudara untuk melihat beberapa parasit rohani. Ya, mungkin diantaranya ada yang kita sadar, tapi mungkin ada juga yang kita tidak sadar. Ya, mungkin ada diantaranya ada yang terdapat pada saudara dan saya, atau mungkin juga tidak terdapat pada saudara dan saya. Nah, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat 6 parasit rohani. Jadi dalam kesempatan pemahaman Alkitab malam hari ini, saya akan membagikan mengenai 6 parasit rohani. Kita mulai dari yang pertama, saudara-saudara. Ya, parasit rohani pertama yang ingin saya jelaskan malam hari ini adalah kemalasan, saudara-saudara ya. Kemalasan. Nah, ini adalah parasit rohani yang pertama. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengar istilah kemalasan atau kita sering melihat orang malas, saudara-saudara. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, tapi kita mungkin tidak terlalu mengerti apa yang dimaksud dengan kemalasan. Atau pemahaman kita tentang kemalasan itu hanya di permukaannya saja. Ya, kita melihat orang tertentu dengan cara hidupnya, maka kita menamakan dia malas, gitu saudara-saudara. Namun saudara dikasihi oleh Tuhan, kemalasan itu adalah sebuah parasit rohani. Ya. Kalau kita mengerti kemalasan dengan benar, maka kita akan menyadari bahwa kemalasan itu adalah sebuah parasit rohani. Saudara-saudara, di abad pertengahan, kemalasan itu masuk di dalam daftar 7 dosa maut, saudara-saudara. 7 dosa maut, 7 deadly sin. Ya, jadi saudara-saudara, tokoh-tokoh abad pertengahan dulu membuat 7 daftar dosa maut. Ya, 7 daftar dosa maut ini bicara mengenai karakter buruk, vices, ya, vices yang dikontraskan dengan virtue, ya, virtue dan vice. Virtue itu yang diinginkan, vices itu yang tidak diinginkan. Kalau virtue itu hal-hal yang saudara inginkan untuk saudara miliki. Sedangkan vices itu adalah hal-hal yang saudara tidak mau untuk saudara miliki. Dan di antara 7 dosa maut yang dibuat oleh tokoh-tokoh abad pertengahan itu salah satunya adalah kemalasan. Ya, saudara-saudara, dengan kata lain mereka mau mengatakan kemalasan itu mematikan. Kemalasan itu mematikan. Ya, mungkin bagi kita saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, apalagi bagi orang malas, justru karena malas hidup, saudara-saudara ya. Tapi kalau saudara melihat apa yang dikatakan oleh tokoh abad pertengahan itu, kemalasan itu mematikan, deadly. Ya, saudara-saudara, kita mungkin nggak bisa membayangkan ya, ada orang mati karena malas itu ya. Ada orang mati itu karena malas. Tapi pada malam hari ini kita akan melihat kemalasan itu sebagai spiritual parasite.
Bisakah orang Kristen mengalami kemalasan? Bisa. Bisa, saudara-saudara. Dan kemalasan itu mulai dianggap, ya bukan mulai saudara-saudara ya, dan kemalasan itu sudah dianggap wajar saja, atau sudah dianggap natural saja, ya manusiawi. Tapi saudara-saudara, kita harus mengerti kemalasan itu sebagai suatu parasit, ya parasit. Dalam bahasa Yunani saudara-saudara Tuhan, kemalasan itu menggunakan kata akedia, ya akedia. Makanya tadi saya katakan bahwa kita mungkin sering mendengarkan istilah pemalas atau kemalasan, atau kita sering melihat orang yang malas, tapi mungkin kita kurang memahami apa yang dimaksud dengan kemalasan. Atau pemahaman kita mengenai kemalasan itu sekedar di permukaan. Maka saya mengajak saudara untuk melihat kemalasan itu dalam bahasa Yunaninya, yaitu akedia, saudara-saudara. Akedia yang secara literal artinya the absence of care. The absence of care. Ya, saudara-saudara. Jadi istilah malas yang kita pakai hari ini dengan istilah akedia yang digunakan oleh orang Yunani itu ada perbedaannya. Saudara kayak saudara Tuhan, ya kalau hari ini kita bicara kemalasan, kalau kita hari ini kita bicara malas, saudara Tuhan, kita kan menunjuk pada orang yang malas bergerak, saudara-saudara ya, yang nggak mau menggerakkan tubuhnya seperti itu. Tapi saudara Tuhan, akedia itu artinya adalah absence of care, absence of care. Saudara Tuhan, ini seperti orang yang masih baru bangun dan masih mengantuk sehingga malas bergerak. Orang yang baru bangun dan masih mengantuk sehingga malas bergerak. Ini yang dimaksud dengan akedia. Bukan nggak tahu, saudara-saudara. Orang yang baru bangun dan masih mengantuk itu bukan dia tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Tapi saudara-saudara, dia nggak peduli. Dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, itu namanya akedia, absence of care. Masih baru bangun dan mengantuk sehingga malas bergerak. Saudara-saudara, orang kalau baru bangun, ya kan, masih mengantuk, walaupun dia sudah tahu masuk kuliah jam 7, saudara-saudara Tuhan, dan itu sudah jam 6.30, nggak tentu langsung mandi, nggak tentu saudara-saudara. Kenapa? Dia masih memikirkan banyak hal, ya masih sibuk dengan ngantuknya dia, malas bergerak. Nah ini yang namanya the absence of care. Kamu tahu nggak masuk jam 7.30? Tahu. Ini sudah jam berapa? Sudah jam 7. Loh kok belum mandi? Nah saudara-saudara, akedia, saudara-saudara. Ya, absence of care. Ya, saudara-saudara, maka terjemahan yang bukan paling tepat, tapi mungkin terjemahan yang lebih tepat yang bisa kita berikan untuk akedia ini adalah nggak pedulian atau EGP. Emang gue pikirin, saudara-saudara ya. EGP, bukan nggak tahu, bukan, tapi simply ya. Saya nggak mau aja, malas. Nah, saudara-saudara ya, absence of care ya, absence of care. Ya saudara-saudara kayak saudara Tuhan, dalam bahasa Inggris itu menggunakan istilah sloth, bukan laziness, sloth ya. Saudara-saudara, sloth itu lebih dalam daripada laziness, slothful. Ini yang dimaksud dengan kemalasan. Maka dalam bahasa Inggris pun bukan menggunakan istilah laziness, tapi menggunakan istilah slothfulness. Slothfulness. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, ya, kemalasan itu menghalangi orang Kristen untuk menikmati janji Allah. Kemalasan menghalangi orang Kristen untuk menikmati janji Allah. Kita bisa melihat itu di dalam Ibrani 6 ayat 12, saudara-saudara ya. Nah, di sini kita bisa melihat apa bahayanya kemalasan bagi kerohanian kita. Di manakah parasitnya kemalasan itu bagi kerohanian kita? Kita perhatikan dalam Ibrani 6 ayat 12. Saya bacakan. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara-saudara, surat Ibrani ini dituliskan kepada orang Kristen, ya. Dan orang Kristen yang membaca surat Ibrani ini disebut lamban. Lamban, saudara-saudara Tuhan, ya. Saudara-saudara Tuhan, lamban itu adalah salah satu terjemahan lain dari akedia. Jadi akedia itu bisa diterjemahkan menjadi lamban, bukan sekedar malas, lamban. Saudara-saudara, ya bahasa Inggrisnya slow. Tapi saudara-saudara Tuhan, akedia itu bisa diterjemahkan menjadi lamban. Kenapa lamban, saudara-saudara? Ya karena tadi kayak orang masih baru bangun ngantuk gitu ya. Ya, baru bangun masih ngantuk. Ya. Baru disuruh cepat-cepat.
EGP, emang gue pikirin gitu ya. Ngapain sih buru-buru, nanti aja, nanti aja. Nah saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah ciri akedia. Ini yang disebut dengan kemalasan, slothfulness. Slothfulness, saudara-saudara di dalam Amsal itu ya, ada satu gambaran mengenai orang malas, saudara kasih oleh Tuhan, berbaring sebentar lagi, menutup mata sebentar lagi. Nah saudara-saudara semua sebentar lagi, lalu kemiskinan datang menyerang dengan tiba-tiba. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ini yang dimaksud dengan sloth ya. Orang yang apa-apa sebentar lagi, nantilah. Ya, saudara-saudara, bukan dia nggak tahu, tapi dia tidak merasa urgensinya. Ya, dia tidak merasa urgensinya. Kenapa? Dia masih nyaman dengan ngantuknya itu. Dia masih nyaman dengan tempat tidurnya itu. Dia masih nyaman dengan dirinya sendiri. Ini namanya kemalasan. Dan kemalasan itu menghalangi saudara dan saya menikmati janji Allah. Jadi walaupun saudara tahu janji Allah, tapi saudara tidak menikmati janji Allah itu. Kenapa? Karena antara janji Allah itu dengan menikmati janji Allah itu ada kemalasan. Maka walaupun kita tahu banyak firman Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan itu tidak satu pun jadi dalam hidup kita? Bukan karena nggak tahu. Karena setiap kali kita mau melakukannya, kita bilang nanti saja, bukan sekarang. Ya, bagus nggak? Bagus. Mau dilakukan nggak? Nanti. Ya ini adalah bahasa kemalasan. Bahasa kemalasan. Bisakah orang Kristen yang sudah diselamatkan mengalami hal ini? Bisa saudara-saudara. Dan sering. Ya. Dan waktu kita diberitahu kita sedang mengalami kemalasan, kita akan membela diri dengan mengatakan, ya manusiawi kan. Manusiawi. Tapi apa yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini perlu kita ingat baik-baik. Jangan menjadi lamban. Ya, dan lawan dari lamban itu apa? Penurut-penurut yang oleh iman dan kesabaran. Nah, jadi saudara-saudara, orang-orang yang sudah melewati perjalanan iman mereka itu disebut sebagai penurut-penurut yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam yang dijanjikan Allah. Tapi kalau kamu lamban, kira-kira itulah yang mau ditegaskan oleh penulis surat Ibrani. Kalau kamu lamban, akedia, ya jangan harap kamu menikmatinya. Maka saudara-saudara Tuhan, iblis itu menghalangi kita bukan dengan menggoda kita untuk memberontak, bukan saudara-saudara, tapi menggoda kita untuk malas. Ya, ini salah satu pencobaan. Iblis itu kalau sudah menemukan kita nggak bisa digoda, kalau menemukan kita sudah tidak bisa digoda untuk berontak kepada firman Tuhan, dia akan menggoda kita untuk malas melakukan firman Tuhan. Malas. Ya. Jadi walaupun saudara-saudara membaca firman Tuhan dan seperti menemukan air yang segar di dalamnya, tapi saudara kok tetap kekeringan ya? Walaupun saudara sudah membaca firman Tuhan dan menemukan emas di dalamnya, kok saudara tetap miskin ya secara rohani? Satu, malas, sloth. Ya. Nanti saja. Nah saudara-saudara, ya kita bisa lihat ya beberapa ciri kemalasan. Saudara-saudara ya, beberapa ciri kemalasan. Ada beberapa ciri kemalasan saudara-saudara yang bisa kita amati bersama-sama. Yang pertama, ya yang sudah saya singgung, menunda-nunda, ya, menunda-nunda. Procrastination, menunda-nunda. Nah, ini adalah salah satu ciri kemalasan saudara-saudara ya, menunda-nunda. Nanti. Yang kedua, tidak peduli. Ya, yang saya bilang tadi EGP, emang gue pikirin. Ya. Yang ketiga, tidak sepenuh hati. Nah, saudara-saudara ya, tidak sepenuh hati. Half-hearted. Pelayanan gak sepenuh hati. Ya bukan gak pelayanan, ya pelayanan sih. Tapi mengerjakannya itu setengah hati. Tidak sepenuh hati. Ya, pokoknya sekedar mengisi absen. Nah, saudara-saudara ya, pelayanan untuk mengisi absen. Tidak sepenuh hati.
Bukan nggak dilakukan, tapi tidak sepenuh hati seperti sebelumnya. Itu namanya ciri kemalasan. Yang berikutnya, saudara-saudara, mudah berhenti. Ya sudah dilakukan, dilakukan. Tapi kalau sudah ada masalah sedikit, udahlah. Nah, saudara-saudara ya, udahlah, nanti aja. Atau sudahlah, berhenti aja. Nah, ini adalah ciri-ciri kemalasan. Orang malas itu menunda-nunda, tidak peduli, tidak sepenuh hati, dan mudah berhenti. Ada masalah sedikit, berhenti. Ya, baca firman Tuhan, dan dilakukan, tapi kalau menemukan ternyata sulit melakukannya, ya sudah, berhenti. Yang penting kan saya sudah lakukan, tapi saya nggak bisa lakukan dengan sempurna, ya saya berhenti. Ini adalah ciri-ciri kemalasan. Ciri-ciri kemalasan. Ya saudara-saudara, maka kita perlu memikirkan pertanyaan ini, apakah kemalasan sudah memasuki relasi saudara dengan Allah? Apakah kemalasan sudah memasuki relasi saudara dengan Allah? Ya. Saudara-saudara, bukan cuman siswa saja yang bisa malas bikin PR, saudara-saudara ya. Wah, kalau kita lihat ya, siswa yang malas bikin PR itu, wah ini siswa yang berdosa gitu ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita yang kelihatannya baik-baik di luar ini, baik-baik di luar. Ya, bahkan kelihatan rohani dari luar, saudara-saudara Tuhan, tidak sadar ternyata kemalasan itu sudah memasuki relasi kita dengan Allah. Bagaimana kita mengetahuinya? Coba lihat bagaimana kita menunda-nunda. Bagaimana kita menunda-nunda? Menunda-nunda saat teduh. Ya. Menunda-nunda, ya. Walaupun kita tahu, apakah itu penting? Itu penting. Itu penting, ya sangat penting. Tapi ya nanti aja lah. Ya, ditunda. Hari ini jadi besok, ditunda besok jadi lusa, ditunda jadi minggu depan, ditunda terus. Atau kita tidak sepenuh hati, tetap dilakukan sisa teduhnya, tapi tidak seantusias dulu lagi. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kemalasan. Maka pertanyaannya adalah apakah kemalasan sudah memasuki relasi saudara dengan Allah? Kalau kemalasan itu sudah masuk, maka saudara-saudara tidak bisa menikmati janji Allah. Tidak bisa menikmati janji Allah. Ya, seperti saya bilang tadi, saudara baca Alkitab, saudara seperti menemukan air, tapi saudara tetap kekeringan. Saudara baca Alkitab, saudara sudah seperti menemukan emas, tapi saudara tetap miskin secara rohani. Hanya karena satu kata ini, hanya karena satu masalah ini, kemalasan. Yang kedua, keduniawian, worldliness, saudara-saudara, worldliness. Ya, saudara-saudara kayak orang Kristen pun harus waspada dengan worldliness atau keduniawian. Ya, di dalam Alkitab itu ada peringatan untuk tidak mencintai dunia, saudara-saudara ya. Di dalam Alkitab itu ada peringatan untuk tidak mencintai dunia. Setidaknya ada 2 ayat dalam Perjanjian Baru yang memperingatkan kita agar tidak mencintai dunia. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, saudara-saudara ya. Ayat pertama itu dari 1 Yohanes 2 ayat 15. Dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Jadi Rasul Yohanes memperingatkan para pembacanya supaya tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tentu saja dunia di sini tidak berbicara mengenai creation ya. Dunia ini bukan bicara mengenai creation. Ini dunia dalam arti yang lain. Atau orang mengatakan sebagai sistem yang sudah jatuh ke dalam dosa dan melawan Allah. Ya, dunia di sini yang dimaksud dengan dunia di sini adalah sebuah sistem. Ya, sistem juga tetap kita berada di dalamnya yang sudah jatuh, yang sudah rusak dan melawan Allah. Nah, Yohanes berkata kepada para pembacanya, janganlah kamu mengasihi dunia. Ini sebuah peringatan keras terhadap keduniawian. Dan mengapa surat Yohanes ini dituliskan kepada orang-orang Kristen? Karena orang Kristen rawan untuk jatuh ke dalam keduniawian. Orang Kristen itu rawan untuk jatuh atau untuk terhisap ke dalam worldliness. Ya, keduniawian berarti menyukai nilai ataupun pengejaran dunia yang berlawanan dengan Allah. Itulah definisi sederhana dari keduniawian. Ya, saudara-saudara, duniawi itu bukan berarti tinggal di dalam dunia. Kalau bicara mengenai tinggal dalam dunia, ya semua orang itu duniawi. Saudara-saudara, untuk tidak menjadi duniawi bukan berarti kita tinggalkan dunia, bukan. Kalau dunia itu artinya ciptaan. Saudara dan saya tinggal di dalam dunia. Ya, dunia dalam arti ciptaan. Dan juga saudara-saudara, saudara dan saya tinggal di dalam dunia. Dunia dalam arti
dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi apa itu keduniawian? Keduniawian berarti menyukai. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara-saudara garis bawahi kata menyukai itu. Saudara boleh tinggal di dalam dunia yang berdosa, tapi nggak mesti suka dengan dunia yang berdosa ini. Saudara boleh tinggal di dalam dunia yang sudah berdosa, yang sudah jatuh, tapi tidak berarti saudara harus menyukai. Tapi keduniawian itu berarti menyukai nilai ataupun pengejaran dunia yang berlawanan dengan Allah. Kita tahu itu berlawanan dengan Allah. Kita tahu itu bukan dari Allah. Dan kita tahu Allah tidak suka dengan itu. Tapi kita menyukainya. Itulah yang disebut dengan keduniawian. Worldliness. Ya, kita sepanjang berada dalam dunia ini, kita tahulah apa yang dikejar oleh orang-orang dunia ini. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara-saudara Tuhan. Apa sih yang mereka kejar? Ya kan? Dan kita tahu Allah tidak mau kita kejar itu. Tapi diam-diam di dalam hati kita iri dengan mereka yang kejar itu. Wih, enak ya. Wah, saya mau dong. Nah, itu namanya sudah mengalami keduniawian. Ya. Saudara-saudara Tuhan. Ya, ayat kedua yang memperingatkan kita mengenai keduniawian itu adalah 2 Timotius 4 ayat 10, saudara-saudara. Ini adalah contoh kasus yang sering dipakai untuk memperingatkan orang Kristen mengenai keduniawian, yaitu Demas. Saya bacakan. Demas telah mencintai dunia ini and deserted me. Itu kata Paulus. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas, saudara-saudara, itu bukan orang Kristen sembarangan. Dia bisa menjadi salah satu anggota inner circle-nya Rasul Paulus. Itu menunjukkan bahwa dia bukan orang Kristen sembarangan. Saudara-saudara, waktu Paulus menuliskan surat 2 Timotius ini, dia sudah berada dalam penjara. Artinya, sudah berada dalam penjara, di mana sebentar lagi dia akan dihukum mati. Artinya, saudara-saudara Tuhan, Demas itu sudah lama mengikut Paulus. Ya, dia sudah bersama-sama Paulus untuk pelayanan dari kota ke kota. Dan menemani Paulus bahkan sampai di penjara. Artinya dia meninggalkan Paulus itu bukan ketika Paulus belum masuk penjara. Dia masih bersama-sama dengan Paulus sampai Paulus masuk penjara. Dan saat itulah Paulus berkata, Demas telah mencintai dunia ini. Jadi saudara-saudara, bertahun-tahun sudah mengikut Paulus. Bertahun-tahun sudah melayani bersama dengan Paulus. Menunjukkan kalau dia bukan orang Kristen sembarangan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ya mungkin dia sekelas dengan Timotius. Sekelas dengan Silas, yaitu orang-orang yang menemani Paulus pelayanan dari kota ke kota. Sekali lagi saya ingatkan, ini bukan orang Kristen sembarangan. Tapi orang Kristen seperti ini dikatakan apa? Mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Apa yang terjadi? What's going on? What's going on? Saudara-saudara, kalau kita mendengar orang Kristen yang itu ya, orang Kristen yang setengah hati tiba-tiba kemudian meninggalkan Kristus, ya kita mengatakan ya bisa dimengerti lah gitu ya. Sebelumnya juga saya sudah tahu kok bakal begini, tapi saudara-saudara kalau mendengar Demas seperti ini, wah kita mungkin bertanya, apa yang sedang terjadi? Kok bisa meninggalkan Paulus? Di akhir-akhir pelayanan Paulus, seperti Paulus katakan, aku akan menyelesaikan pertandinganku. Aku akan menyelesaikan pertandinganku mencapai garis akhir. Loh, kok bisa Demas malah meninggalkan Paulus? Nah, di dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan, karena mencintai dunia. Karena mencintai dunia, saudara-saudara. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, sebelum Demas deserted, dia drifted, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, sebelum Demas itu meninggalkan Paulus, dia itu bergeser. Saudara kasih oleh Tuhan, bergeser. Ya. Dia tidak langsung meninggalkan Paulus, tapi dia mengalami pergeseran. Yang kita tidak tahu kapan dimulai pergeseran itu. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita cuma tahu hasil akhirnya. Dia meninggalkan Paulus. Kita tidak tahu kapan keduniawian itu mulai masuk ke dalam Demas. Maka saya katakan keduniawian menyusup secara perlahan, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, keduniawian itu tidak langsung membuat saudara meninggalkan Kristus. Tidak langsung membuat saudara, tidak langsung menggeser pengabdian saudara kepada Kristus. Tidak langsung, tapi keduniawian itu menyusup perlahan lalu menggeser
Menggeser sampai kita meninggalkan keduniawian. Maka kita harus hati-hati dengan keduniawian. Dia menyusup. Ini adalah parasitnya keduniawian itu. Keduniawian menyusup secara perlahan dan menggeser pengabdian kita kepada Kristus. Maka kita perhatikan ya, banyak orang yang awalnya semangat pelayanan tiba-tiba tidak mau pelayanan lagi. Kenapa saudara-saudara? Karena di antara itu keduniawian itu menyusup. Ya, di tengah-tengah pelayanan itu secara tidak sadar ataupun dia sadari, keduniawian itu menyusup. Ya. Dia tidak lagi bangga dengan pelayanannya. Dia tidak lagi merasa pelayanan itu sesuatu yang istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada dia. Dia mulai melihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Wih, kayaknya mereka enak hidupnya. Ya, kayaknya mereka enak hidupnya. Kayaknya yang mereka lakukan itu baik-baik aja. Toh mereka baik-baik juga. Ya. Jangan terlalu fanatik lah. Mulai saudara-saudara ya, mulailah keduniawian menyusup. Gradually, slowly. Dan akhirnya drifted our devotion to Christ. Saudara-saudara, ciri keduniawian itu apa saudara-saudara? Anti salib. Ya, itulah ciri keduniawian. Ciri keduniawian itu adalah anti salib. Maka saudara-saudara Tuhan, ketika kita mendengar apa yang dikatakan oleh dunia ini mengenai kenyamanan, coba tanya, di mana posisi salib di dalamnya? Ya, kalau tidak ada, itulah keduniawian, saudara-saudara. Orang seringkali berpikir kalau orang Kristen itu anti kenyamanan. Bukan, kita bukan anti kenyamanan, saudara-saudara ya. Tapi bagi kita, kenyamanan itu relatif, salib itu mutlak. Sedangkan keduniawian itu balik, saudara-saudara Tuhan, membalikkan. Kesuksesan itu mutlak, salib itu relatif. Salib itu relatif. Ya. Itulah ciri keduniawian. Ciri keduniawian itu anti salib. Maka saudara-saudara Tuhan, kita seringkali tidak waspada dengan keduniawian. Kita tidak waspada dengan keduniawian. Worldliness. Kenapa? Karena worldliness itu menawarkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, kenyamanan. Baru kita berpikir, apa salahnya? Apakah Tuhan tidak mau saya nyaman? Kita pikir-pikir, ya juga ya, apa salahnya ya? Apakah kita anti kenyamanan? Tidak. Tapi saudara-saudara, ketika dunia menawarkan kenyamanan, tanya, di mana salib di dalam tawarannya itu? Kalau dia bilang, memang gak perlu salib. Kamu aja yang mikirnya itu jauh banget, gak perlu salib. Itulah ciri keduniawian. Ciri keduniawian. Saudara-saudara, ya Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Saya kutip dari Filipi 3 ayat 18 sampai 19 ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Dan perhatikan kalimat terakhirnya, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Itulah gambaran dari seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus. Maka saudara-saudara, apapun yang ditawarkan dunia ini, kalau tidak memberikan ruang bagi salib di dalamnya, itu adalah tawaran worldliness. Tawaran worldliness. Inilah yang ditolak oleh Yesus di dalam pencobaan di padang gurun. Padang gurun, saudara-saudara, iblis menawarkan Yesus itu kenyamanan. Seisi dunia ini akan kuberikan kepadamu. Kalau kamu menyembah aku, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus? Kenyamanan. Kenyamanan tapi membuang salib. Yesus itu sedang diarahkan untuk memikirkan perkara-perkara duniawi. Ya saudara-saudara, maka kita sebagai orang Kristen pun harus hati-hati. Ya gereja lebih lagi harus hati-hati. Kalau di dalam gereja tidak ada lagi tempat bagi salib, entah itu di dalam khotbah, entah itu di dalam pelayanan, entah itu di dalam kerohanian, semua bicara mengenai kesuksesan, saudara-saudara Tuhan, kita harus hati-hati. Itu adalah sebuah keduniawian. Ya, saudara-saudara, orang Kristen kan seringkali berkata, nggak salah dong Pak, jadi kaya. Kan
kekayaan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Saya setuju sekali. Nggak salah dong Pak, memiliki kekuasaan dan pengaruh. Kan kekuasaan dan pengaruh bisa dipakai oleh Tuhan. Saya setuju sekali. Semua bisa dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika kita mengejar semuanya itu, dan mengabaikan salib, atau kita menukar salib dengan semuanya itu, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita jangan-jangan sudah terseret pada keduniawian. Nggak salah dong Pak kaya, Tuhan bisa pakai kekayaan kita. Nggak salah dong Pak berkuasa, Tuhan bisa pakai kekuasaan kita. Lalu kita kejar jadi orang kaya, kita kejar jadi orang berpengaruh, sampai kita kemudian, ya udah kalau gitu nggak usah ada salib. Ya nggak usah pikul salib. Ya, saudara-saudara, kita sudah terseret dalam keduniawian. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita masuk ke parasit yang ketiga, kesombongan, saudara-saudara, kesombongan, pride. Ya, saudara-saudara, pride. Saudara-saudara, ini adalah bahaya yang mengintai pelayanan, saudara-saudara. Bahaya yang mengintai pelayanan. Kesombongan adalah bahaya yang mengintai orang-orang yang melayani. Orang-orang yang melayani. Semakin seseorang terlibat dalam pelayanan, maka seseorang itu harus waspada dengan parasit yang ketiga ini, kesombongan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ya gereja kan tidak sembarangan mengizinkan orang untuk pelayanan. Ya, seharusnya memang demikian. Gereja tidak boleh sembarangan mengizinkan orang untuk pelayanan. Yang boleh pelayanan itu sangat selektif, saudara-saudara. Apalagi pelayanan yang semakin penting itu harus semakin selektif. Saudara-saudara, pelayanan yang makin mendekati mimbar, maka gereja harus makin selektif. Maka saudara kasih oleh Tuhan, semua orang yang terlibat dalam pelayanan itu, karena harus melewati begitu banyak seleksi, mereka harus melewati begitu banyak saringan, harus waspada. Setelah bisa melewati saringan-saringan itu dan diizinkan melayani, harus waspada dengan satu bahaya ini, kesombongan. Bahaya yang mengintai pelayan dan pelayanan. Saudara-saudara, pelayanan menuntut kerendahan hati. Pelayanan menuntut kerendahan hati, tapi menawarkan popularitas. Jujur, saudara-saudara ya. Pelayanan itu menuntut kerendahan hati. Saudara-saudara, makin seseorang itu terlibat dalam pelayanan, ia makin dituntut rendah hati. Dia makin dituntut rendah hati, saudara kasih oleh Tuhan. Apalagi pelayanan-pelayanan tertentu. Ya, pelayanan-pelayanan tertentu, dia makin dituntut rendah hati. Tapi sebaliknya, dia ditawarkan popularitas. Yang makin banyak dilihat orang. Makin banyak dilihat orang, saudara kasih oleh Tuhan. Maka kita yang melayani itu, ya, kita harus lihat. Ketika kita semakin banyak dilihat orang, kita dituntut untuk semakin rendah hati. Pelayanan menuntut kerendahan hati, tapi menawarkan popularitas, saudara-saudara. Popularitas dan kesuksesan. Siapa yang tidak kenal lagi? Apalagi kalau dia sudah berdiri di hadapan ratusan jemaat. Siapa yang tidak kenal dia lagi? Dia dikenal oleh semua orang di dalam gereja itu. Namun di sisi lain, dituntut kerendahan hati. Itu sebabnya 1 Timotius 3 ayat 6, saudara-saudara ya. Dalam 1 Timotius 3 ayat 6, Paulus mengingatkan Timotius waktu dia akan memilih penatua dan diaken, saudara-saudara. Penatua dan diaken. Wah, penatua dan diaken itu adalah pelayanan yang cukup penting di dalam suatu gereja. Pelayanan yang cukup penting dalam suatu gereja. Tua-tua yang dituakan, saudara-saudara. Tua-tua yang dituakan. Dia diangkat untuk memimpin jemaat, ya, pemimpin jemaat atau pimpinan jemaat. Maka dikatakan dalam 1 Timotius 3 ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, yang belum bertobat apalagi nggak boleh. Ya, yang belum bertobat, yang belum percaya Yesus nggak boleh pelayanan. Memegang pelayanan yang seperti ini, menjadi penatua dan diaken. Tapi saudara-saudara yang sudah bertobat, boleh nggak? Kalau baru bertobat, jangan juga. Berarti selected. Sangat-sangat diskriminatif. Saudara-saudara. Ya, ini diskriminatif dalam arti yang baik ya. Kenapa? Jangan ia menjadi sombong. Nah, jadi orang kalau baru bertobat langsung dipercayakan pelayanan yang penting, Paulus ingatkan, bisa jadi sombong. Karena kesombongan itu bahaya yang mengintai semua pelayan, saudara-saudara. Mengintai semua pelayan.
Saudara-saudara, orang kan merasa pelayan itu orang-orang di gereja itu ya seringkali berpikir ya memang itu ada baiknya juga ya. Pelayan-pelayan itu kan seringkali dianggap kerohaniannya sudah baik semuanya. Ya, memang nggak sempurna tapi ya di atas rata-rata lah kerohaniannya. Makanya dipercayakan pelayanan ini. Dari mana kita tahu kerohaniannya itu baik? Ya karena sudah bertahun-tahun diuji. Maka nggak boleh yang baru bertobat pelayanan seperti ini. Kenapa? Jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara-saudara, kesuksesan dan popularitas dapat menggerogoti kerendahan hati. Ya. Kalau orang dipercayakan pelayanan yang begitu penting, maka dia akan berhadapan dengan kesuksesan dan popularitas. Itu nggak bisa dihindari, saudara-saudara. Dia akan mendapatkan kesuksesan dan popularitas. Memang dia nggak kejar. Tapi saudara kasih itu begitu banyak orang yang waktu mulai pelayanan tidak kejar kesuksesan dan popularitas, setelah melayani, akhirnya melayani hanya untuk popularitas. Sebelum melayani, nggak mengejar popularitas. Tapi setelah populer, saudara kasih Tuhan, melayani demi popularitas. Itu namanya menggerogoti kerendahan hati, saudara-saudara. Ada apa di situ? Ada kesombongan. Ya, yang ironisnya kerendahan hati itulah yang menjadikan pelayan disebut pelayan. Saudara-saudara, kerendahan hati itulah yang bikin pelayan disebut pelayan. Tapi kesombongan itu menggerogoti kerendahan hati. Kesuksesan dan popularitas dapat menggerogoti kerendahan hati yang adalah hal terpenting yang menjadikan seorang disebut pelayan. Maka sebagai orang Kristen, khususnya kita yang melayani, orang kan berpikir kerohanian kita itu sudah baik sekali. Di atas rata-rata. Tapi kita harus hati-hati. Kesombongan itu sedang mengintai depan pintu kita. Kesombongan itu sedang mengintai di depan pintu kita. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Dan kalau kita nggak hati-hati, dia akhirnya menggerogoti kerendahan hati kita. Kerendahan hati kita. Digerogoti saudara-saudara ya. Dibikin jadi keropos. Sampai kita nggak ngerti lagi apa sih yang menjadikan kita ini seorang pelayan. Apa sih yang menjadikan kita ini seorang pelayan. Ya, yang kita pikirkan cuma satu. Popularitas saya di tengah-tengah jemaat ini ada di ranking berapa. Wah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau itu sudah terjadi, berarti kesombongan itu sedang menggerogoti kerendahan hati. Saudara-saudara, kita belajar dari iblis, saudara-saudara ya. Iblis adalah satu tokoh bukan untuk diteladani, saudara-saudara, tapi kita belajar dari kegagalannya. Ya, itulah sebabnya kenapa di dalam 1 Timotius 3 ayat 6 itu dikatakan agar jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis, saudara-saudara ya. Kenapa Paulus munculkan kata iblis di situ? Karena iblis itu adalah pelayan Tuhan yang pertama. Sebelum manusia ada, sebelum Adam ada, saudara kasih oleh Tuhan, iblis itu adalah malaikat. Malaikat yang melayani Tuhan. Jadi dia diciptakan untuk melayani Tuhan. Pelayan Tuhan yang pertama. Dan saudara dan saya tahu kenapa dia akhirnya menjadi iblis. Sombong. Saudara kasih oleh Tuhan. Jadi kalau kita bicara mengenai kesombongan dan pelayan, kita sering berpikir kesombongan dan pelayan. Harusnya kan, saudara kasih oleh Tuhan, kita selalu berpikir pelayan kok sombong gitu ya. Orang pelayan aja kok sombong. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita belajar mengenai kesombongan dan pelayan, kita dibawa untuk mengingat satu ini ya. Kita dibawa untuk mengingat satu figur, iblis. Pelayan Tuhan yang pertama. Ya, kurang populer apa dia? Dia melayani dalam kemuliaan, saudara kasih oleh Tuhan. Dia melayani dalam kekekalan. Tapi akhirnya apa? Sombong. Saudara-saudara, dia menjadi sombong. Ketika dia disombonglah dari malaikat jadi iblis. Dari malaikat menjadi iblis. Itu sebabnya NIV menerjemahkan 2 Timotius 3 ayat 6 itu saudara-saudara ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan agar dia tidak kena hukuman iblis. Maka kita kan bertanya, maksudnya apa hukuman iblis? Maksudnya apa hukuman iblis? Hukuman
Maksudnya apa yang dimaksud dengan hukuman iblis? Maksudnya iblis hukum dia atau apa? NIV terjemahkan, fall under the same judgment as the devil. Fall under the same judgment of as the devil. Dihukum seperti iblis, itulah terjemahan lebih tepatnya. Jangan yang menjadi sombong dan dihukum seperti iblis. Saudara-saudara, kita nggak tahu ya, seperti apa hukuman yang diterima iblis. Tapi orang yang melayani dan menjadi sombong, kerendahan hatinya digerogoti, akhirnya akan dihukum seperti iblis. Fall under the same judgment as the devil. Saudara-saudara, kalau iblis yang mulia seperti itu, sebelumnya yang adalah malaikat yang mulia seperti itu bisa jadi iblis, kita ini yang sudah diselamatkan, sudah pelayanan, harus hati-hati. Kita bisa jatuh ke dalam jebakan yang sama, parasit kesombongan. Parasit kesombongan. Ya, jadi saudara-saudara, sekarang kita lihat yang keempat, parasit yang keempat. Unbelief, ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang Kristen hidup oleh iman. Ya, setiap orang Kristen itu hidup oleh iman. Nah, mengapa kita perlu waspada dengan parasit ketidakpercayaan ini? Karena saudara dan saya hidup oleh iman. Itu yang ditegaskan di dalam Habakuk 2 ayat 4. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, inilah yang dikatakan ini yang dikatakan Allah kepada Habakuk. Ketika Habakuk gelisah, ketika Habakuk merasa tertekan dengan ketika Habakuk tertekan dengan membayangkan apa yang akan terjadi kepada bangsa Yehuda beberapa waktu yang akan datang. Itu yang tertulis dalam kitab Habakuk. Lalu kemudian Tuhan berkata kepada Habakuk, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, ini yang dikutip oleh Paulus. Ya, dibenarkan oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, saudara-saudara, Paulus berkata, sebab hidup kami adalah hidup karena iman, bukan karena melihat. Iman dikontraskan dengan melihat. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, live by faith, but not by sight. Itu sangat jelas. Kita orang percaya ini hidup oleh iman. Ya saudara-saudara, sehingga apapun yang kita lihat dengan mata kita, tidak membuat kita putus asa. Karena kita bukan hidup dengan melihat, tapi kita hidup dengan percaya. Itu yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Apa yang dilihat oleh mata kita tidak mempengaruhi kita sama sekali. Tidak membuat kita menjadi goncang ataupun gusar. Kenapa? Karena kita hidup bukan dengan melihat, tapi karena percaya. Dan ini yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 27 mengenai Musa, saudara-saudara ya. Dalam Ibrani 11 ayat 27 dikatakan, Musa bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Itu iman. Iman itu berarti melihat apa yang tidak kelihatan. Bukan melihat yang kelihatan, tapi bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Musa bisa bertahan saudara-saudara, karena melihat apa yang tidak kelihatan. Ini sekali lagi menegaskan, setiap orang Kristen hidup oleh iman. Tapi saudara-saudara, ketidakpercayaan itu mengikis keberanian yang diberikan oleh iman. Saudara-saudara, kalau ketidakpercayaan itu mulai menyusup saudara kasih oleh Tuhan, maka saudara dan saya bisa mengalami, saudara kasih oleh Tuhan, bisa mengalami kebenaran itu terkikis. Keberanian itu terkikis. Ketidakpercayaan itu mengikis keberanian yang diberikan oleh iman. Orang yang beriman pasti berani. Tapi kalau di tengah-tengah perjalanan saudara-saudara mulai meragukan, mulai mempertanyakan, saudara kasih oleh Tuhan, maka perlahan-lahan keberanian itu terkikis, tergerus. Ketidakpercayaan. Maka kita harus hati-hati saudara kasih oleh Tuhan dengan parasit yang keempat ini. Gimana kita hidup di dalam dunia ini, gimana kita bisa megang tangan Tuhan kalau kita terbiasa dengan ketidakpercayaan. Kalau kita terbiasa dengan ketidakpercayaan, kita selalu menuntut yang bisa kelihatan. Kalau nggak ada yang kelihatan nggak mau percaya. Ya, maka saudara kasih oleh Tuhan kita bisa mengalami keberanian yang terkikis. Nggak seberani dulu lagi.
Ya. Tahu janji Tuhan? Tahu. Tapi kenapa nggak berani? Ya itu saudara-saudara. Tahu tapi sudah nggak percaya. Tahu tapi sudah nggak percaya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sekarang masuk ke, ya kita lihat itu contohnya bangsa Israel ya saudara-saudara. Hasilnya apa? Hidup yang bersungut-sungut bukan? Tidak ada lagi sukacita, yang ada sungut-sungut. Tidak lagi sukacita, yang ada adalah sungut-sungut. Sungut-sungut di padang gurun, itulah contoh dari bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel bisa bersungut-sungut? Karena satu, tidak ada kepercayaan. Apakah mereka tidak melihat tulah di Mesir? Lihat. Mereka tidak melihat Laut Merah terbelah? Lihat. Tapi kenapa mereka di padang gurun bersungut-sungut? Karena tidak ada air dan makanan. Karena tidak percaya. Tidak percaya, saudara-saudara. Bisakah orang Kristen mengalami hal yang seperti ini? Bisa. Bisa, saudara-saudara. Karena kita terbiasa berharap pada yang kelihatan. Dan terbiasa untuk tidak percaya pada yang tidak kelihatan. Maka kita tidak ada lagi tempat untuk iman. Tidak lagi tempat untuk iman. Hidup hanya bersungut-sungut. Saudara-saudara, kita masuk ke yang kelima. Rasa haus pujian, saudara-saudara. Rasa haus pujian. Filipi 2 ayat 3 mengingatkan kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara, mencari puji-pujian yang sia-sia berarti melakukan apapun hanya untuk dipuji. Itu yang dimaksud dengan puji-pujian yang sia-sia. Saya ulangi sekali lagi. Mencari pujian yang sia-sia berarti melakukan apapun hanya untuk dipuji. Saudara-saudara, dalam 3 Yohanes 9, 3 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara jemaat. Ya, saudara-saudara. Jadi Diotrefes ini hidup hanya untuk mencari pujian. Dia hanya ingin menjadi yang terkemuka. Ya, dia hanya ingin menjadi yang terkemuka, atau di dalam terjemahan English Standard Version-nya, who likes to put himself first. Ini adalah gambaran dari orang yang haus pujian. Ya, dia ingin menjadi yang terkemuka. Ya. Saudara-saudara, dia tidak peduli apakah yang dilakukannya itu sudah terbaik atau bukan, enggak peduli. Tapi yang penting yang dia kerjakan itu bisa bikin dia nomor berapa. Ya, saudara-saudara, dia tidak peduli kualitas pekerjaannya, yang dia peduli adalah posisinya. Nah, itu orang yang haus pujian, saudara-saudara. Dia enggak peduli ya kualitas pekerjaannya sama sekali. Yang penting pekerjaannya itu menempatkan dia di posisi berapa. Dia lebih risau, saudara-saudara, kalau di atas dia masih ada orang. Dia tidak risau apakah yang dia kerjakan itu sudah terbaik atau bukan. Ya, kalau sudah kerjakan tapi tidak bisa bikin dia nomor 1, nah dia risau. Tapi kalau yang dikerjakan jelek bisa tetap bikin nomor 1, ya nggak apa-apa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus waspada dengan hal ini, rasa haus pujian. Rasa haus pujian, saudara-saudara. Ini penyebab seseorang ingin menjadi terkemuka seperti Diotrefes. Dan rasa haus akan pujian mematikan keinginan untuk menyangkal diri jadinya. Self-denial. Orang yang haus pujian itu lupa kalau kita dipanggil untuk self-denial. Karena dia ingin menjadi terkemuka. Sehingga tidak lagi ruang bagi dia untuk menyangkal diri. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, menyangkal diri justru menyangkal diri dari keinginan untuk menjadi terkemuka. Tapi rasa haus pujian itu mematikan keinginan kita untuk menyangkal diri. Padahal Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, kamu harus pikul salibmu dan sangkal dirimu dan ikutlah aku. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah hal yang kita harus waspadai, parasit rohani ini. Yang terakhir, saudara-saudara, kita lihat keserakahan. Parasit rohani yang keenam adalah keserakahan. Keserakahan mematikan kemampuan untuk memberi, generosity. Saudara-saudara, keserakahan mematikan generosity. Itu adalah ciri orang Kristen, generous. Engkau telah diberi dengan cuma-cuma, maka engkau harus memberi dengan cuma-cuma. Saudara kasih oleh Tuhan, tapi kalau orang Kristen itu sudah mengalami parasit keserakahan, tidak peduli berapa banyak yang sudah dia terima, saudara-saudara, dia tidak akan memberi. Ini bukan hanya memberi uang, saudara-saudara, memberi apa saja. Memberi waktu, memberi tenaga, saudara-saudara ya. Keserakahan mematikan kemampuan untuk memberi atau kemampuan untuk berbagi.
Saudara-saudara, Amsal 21 ayat 26 mengatakan, keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Apa maksudnya saudara-saudara? Saya kutip dari terjemahan NIV-nya. All day long he craves for more, but the righteous gives without sparing. Saya minta saudara kontraskan antara craves for more dan give without sparing. Orang benar give without sparing. Maka orang serakah saudara-saudara craves for more. Bukan karena dia kurang, tapi keserakah. Saudara-saudara, orang itu serakah bukan karena kurang, karena dia serakah. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, craves for more. Nah ini saudara kasih Tuhan khususnya berkaitan dengan materi. Khususnya berkaitan dengan materi saudara kasih Tuhan. Keserakahan itu mematikan kemampuan kita untuk berbagi. Bukan karena kita kurang maka kita nggak bisa berbagi, karena kita serakah. Maka orang serakah saudara kasih Tuhan dikasih berapapun tetap nggak bisa berbagi. Tetap nggak bisa berbagi. Dan sepertinya menunjukkan kepada orang lain kalau dia nggak punya apa-apa supaya nggak berbagi. Kenapa saudara-saudara? Karena kemampuan untuk berbagi sudah mati, dimatikan oleh keserakahan. All day long he craves for more, but the righteous gives without sparing. The righteous gives without sparing. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan akhiri dengan kesimpulan. Yang pertama, ada 6 parasit rohani saudara-saudara yang harus kita waspadai. Yang pertama, kemalasan. Kenapa? Karena menghalangi kita untuk menikmati janji Allah. Yang kedua, keduniawian. Karena menggeser pengabdian kepada Kristus. Yang ketiga, kesombongan. Menggerogoti kerendahan hati kita. Yang keempat, ketidakpercayaan. Mengikis keberanian kita. Yang kelima, rasa haus pujian, mematikan keinginan untuk menyangkal diri. Dan yang terakhir, keserakahan, mematikan kemampuan untuk berbagi atau memberi. Biarlah kita mendiagnosa diri kita masing-masing. Parasit apa yang ada di dalam hidup kita. Sehingga kita nggak bisa bertumbuh. Sehingga kerohanian kita nggak bisa bertumbuh. Mengalami hambatan di dalam bertumbuh. Kiranya Tuhan dipermuliakan. Dan kita semakin bertumbuh hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Kami mohon supaya setiap orang yang mengikuti PA malam hari ini bisa mendeteksi dan mendiagnosa kesehatan rohani mereka. Apakah kami mengalami parasit rohani ini yang membuat kami tidak bisa bertumbuh. Tuhan tolong kami untuk melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami adalah ranting yang melekat pada pokok anggur supaya kami berbuah. Kami adalah bayi yang dilahirkan oleh Roh Kudus supaya kami bertumbuh. Kami berdoa supaya kami bisa menemukan parasit-parasit itu dan bagaimana kami menghadapinya, dan kami mohon anugerah Tuhan untuk menghadapi parasit-parasit rohani ini. Karena tanpa anugerah Tuhan kami tidak bisa melakukan apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.